Kenapa Yunus bisa jadi monster rohani ya? Kenapa Yunus bisa jadi monster rohani? Karena jangan-jangan hal-hal yang membuat dia jadi monster rohani juga ada dalam diri kita. Apa yang membuat kita bisa jadi monster rohani seperti Yunus? Yang pertama, Yunus melupakan kasih karunia Tuhan. Dia lupakan pengajaran tentang kasih karunia. Buat Yunus ikut Tuhan itu transaksi. Kalau lu baik, lu diberkati. Kalau lu setia, Tuhan jagain lu. Kalau lu memberi, Tuhan berkati kamu berlimpah-limpah. Semua itu sebab akibat, transaksi. Kalau kamu jahat, Tuhan akan hukum. Buat Yunus gak ada lagi tempat buat grace. Gak ada lagi tempat buat kasih karunia. Gak ada lagi kesempatan kedua, apalagi ketiga, keempat, dan ke-500. Yunus lupa bahwa kalau prinsip itu dijalankan, sebenarnya orang yang pertama dihukum itu Yunus. Kenapa? Karena Yunus dengan sadar dari pasal 1 sudah melawan Tuhan. Sudah melawan Tuhan. Seringkali kita pengen orang lain dihukum, padahal kalau mau transaksi kita pun dihukum. Kita pun dihukum, tidak ada persembahan kita yang benar-benar bisa sempurna di hadapan Allah kok. Pelayanan saya tetap penuh kekurangan. Yunus gagal melihat di dalam pemberontakannya itu kasih karunia Tuhan tetap terus memberi kesempatan sama Yunus. Bahkan sampai waktu dia jatuh ke laut, Tuhan atur ada ikan yang bawa dia kembali ke darat. Di situ kan bicara soal kasih karunia. Orang yang mau meninggalkan Tuhan, pernah mau ninggalin Tuhan? Tuhan pakai segala cara termasuk hal yang gak enak sekalipun untuk membawa kita kembali kepada Dia. Waktu kita melupakan pengajaran tentang grace, maka kita gak bisa bertumbuh dengan sehat. Ikut Tuhan jadi berat buat kita. Ikut Tuhan jadi transaksi. Kalau gue gini Tuhan berkati, kalau enggak Tuhan gak berkati gue. Kita selalu takut dihukum waktu kita lupa tentang pengajaran grace. Kita gak bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan buat kita preman. Kalau gue lupa kasih persembahan, wah hancur hidup gue. Apa prinsip? Hal yang kedua yang membuat Yunus jadi monster. Yunus menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupannya. Pasal 4 ayat 2 tadi itu menceritakan doa Yunus kalau sudah lihat itu. Kalau bisa ditayangin. Dan berdoalah dia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, lihat ini. Bukankah telah ku katakan itu ketika aku masih di negeri itu. Itulah sebabnya maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan menyayang dan seterusnya. Kalau di bahasa teks Ibraninya maka ditemukan 9 kata aku di dalam doa Yunus ini. 9 kata aku dalam sebuah doa. Jelas ini menggambarkan doa yang berpusat sama dirinya sendiri. Aku. Coba Tuhan berkati Tuhan, aku pengen teman hidup Tuhan. Aku berdoa supaya besok hariku lancar. Tuhan aku. Bisnisku, keluargaku. Bahkan Yunus bukan hanya berpusat sama dirinya sendiri loh. Yunus bahkan menganggap dirinya sebagai pusat kebenaran. Di ayat 1 dibilang ini, di ayat, bukankah telah kukatakan. Nah, kalau saudara baca ketemu ayat itu sebetulnya balasan Yunus kepada Tuhan dari pasal 1 ayat 1. Waktu Tuhan bilang ini, berfirmanlah Tuhan kepada Yunus. Terus Tuhan bilang ini, bukankah telah kukatakan. Bahasa aslinya bilang ini, berfirmanlah Tuhan kepada Yunus. Dan Yunus bilang ini, aku pun berfirman kepadamu. Gila Yunus ya, kita kan juga begitu. Ayo pelayanan, aku gak mau. Ayo anakku, berfirmanlah Tuhan, renungkan firman Tuhan. Aku pun berfirman kepadamu, gimana gue aja. Yunus sedang menjadikan dirinya sebagai pusat kebenaran. Kebenarannya apa? Bukan firman Tuhan. Gimana gue? Aku yang menentukan mana benar, mana salah. Alkitab bilang gini, kalau gue gak mau, kenapa emang? Orang yang berpusat sama dirinya sendiri, gak akan bisa pernah bertumbuh ke arah Kristus. Gak heran kita mau berapa kali ke gereja. Kenapa masih ke gereja? Karena gue mau ke gereja. Bukan karena kebenaran atau firman Tuhan yang bilang saya perlu ke gereja.